Jika Anda memiliki uang nggak cukup untuk membeli mobil baru, mungkin stok kami kali ini menjadi salah satu referensi untuk Anda miliki. Ya, sekarang kami memiliki stok yaitu di Mitsubishi Pajero Sport Dakar transmisi matic tahun 2012. Untuk dari eksterior, untuk Mitsubishi Pajero Sport yang tipe Dakar, ini untuk headlampnya sudah menggunakan lampu HD proyektor, ya, serta mendapatkan untuk washer. Ini nanti akan membersihkan pada bagian headlamp depan. Untuk washer ini hanya didapat pada tipe Dakar, dan kita mengingatkan pada mobil di Nissan X-Trail ya, yang memiliki washer seperti ini. Terus untuk yang di tipe Dakar di tahun 2012, ini untuk grill depan masih sarang tawon seperti ini, belum yang model taring. Karena untuk yang taring itu di tahun 2013. Dan pada bagian di bawah, ini untuk fog lamp sudah menggunakan ring seperti ini, ring garnish. Ya, pada bagian di depan semua itu tidak ada yang bekas insiden sama sekali. Bahkan untuk cat ini semuanya masih original. Seperti kita tahu, untuk warna-warna yang tidak favorit ya, warna-warna seperti ini, coklat, terus champagne ataupun yang lain, itu biasanya kami dapat itu untuk catnya pun masih bagus. Oh ya, sebelum kami lanjut untuk bahas yang lain, kami akan beritahukan dulu untuk pajak tahunan mobil ini itu di angka 6,8 juta. Ini pajak nyampe di tahun 2021 bulan 1. Ini berarti pajaknya pun masih panjang ya. Untuk di bagian eksterior ya, pada bagian di roda ini untuk velg kami sudah cat menjadi warna hitam seperti ini, cuma ini masih menggunakan velg aslinya. Dan untuk sistem pengereman depan sudah mendapatkan disk, dan disertai untuk sistem keselamatan itu pada bagian di fitur ABS dan EBD. Dan ini untuk bagian rodanya pun ini bannya masih tebal banget ya. Ini masih ada space panjang banget ya, mengesankan suatu mobil yang SUV-nya timbul gitu loh. Terus footstep pun kita ada ini untuk membantu kita saat kita naik. Serta untuk di mobil ini itu untuk panjang totalnya di angka 4,7 meter. Sedangkan untuk di sisi lebar itu di 1,8, dan untuk di tingginya itu di angka 1,8 juga. Ini untuk bagian handle semuanya chrome. Ya, karena untuk varian di Exit, GLS, GLX itu masih warna dengan body gitu. Kita lanjut bahas pada bagian di belakang. Pada bagian belakang mobil ini untuk di stop lamp ini masih seperti dengan yang generasi awal di tipe GLS, GLX, Exit pun seperti ini. Dan varian Dakar ditambahkan pada bagian di emblem ini. Terus untuk di bagian belakang juga disertai dengan kamera mundur. Kita buka untuk belakang. Nih, untuk kapasitas bagasi ini luas banget ya, gede. Karena untuk bagasi mobil ini itu mampu untuk menaruh atau membawa senilai di angka 820 liter, asalkan untuk di bagian jok ketiganya kita rebahkan. Ini benar-benar luas dan disertai dengan power outlet 12 volt. Terus di sini kita mendapatkan untuk toolkit. Toolkit ini difungsikan jika kita nanti terjadi ban gembos ataupun pecah ban jika kita di jalan raya ya. Terus bawah ini kompartemen tambahan, serta untuk nanti kita mengambil untuk bagian ban serep. Ini sangat memudahkan kita di saat nanti kita membawa barang-barang untuk bawa tambahan kita. Semuanya masih bagus, semuanya masih layak.
ya, tidak ada kekotoran ataupun apa, karena mobil ini kemarin sudah kami coating juga tuh. Terus untuk bagasinya pun ini tidak ada bekas eksiden sama sekali. Untuk bagian belakang kami beri nilai 90 dari 100. Nice. Oke, kita cek untuk bagian mesinnya, takut nanti ada yang rembes kan juga nggak enak ya. Oke, nah ini untuk mesin Pajero Sport Dakar dibekali dengan 2500 cc DOHC turbo intercooler. Nah, untuk yang di 2012 itu dengan tenaga maksimum yang bisa didapat dari mobil ini yaitu di angka 176 PS, dan untuk torsi maksimumnya yaitu di angka 400 Nm per 3500 rpm. Untuk mobil ini itu untuk konsumsi bahan bakar yaitu di angka 10 km per liter itu untuk dalam kota, sedangkan untuk luar kotanya bisa mencapai di angka 14 km per liter. Dengan kapasitas tangki 70 liter, berarti untuk mobil ini untuk dalam kota mampu menempuh di angka 700 km untuk menghabiskan tangki mobil ini. Lumayan bagus untuk sekelas mobil SUV kalau kita bandingkan dengan rival di Fortuner ataupun mobil di Trailblazer. Dan kita lihat untuk bagian di rangkanya pun, ini rangkanya benar-benar masih original tanpa sulapan. Begitupun pada bagian mesin, ini benar-benar clean, benar-benar masih recommended. Bahkan untuk bagian catnya, cat uji kelayakan ini masih benar-benar bagus, tidak ada yang bekas di hilang loh, baut-bautnya tuh nggak ada yang hilang untuk catnya. Bahkan untuk peredaman pun nih semuanya masih bagus tuh ya, mampu meredam disingan mesin untuk tidak masuk ke kabin. Walaupun ini mobil tahun 2012, kalau Anda berpikir bahwa nanti banyak perawatan, terus nanti banyak pengeluaran untuk biaya maintenance ini itu, saya bilang enggak, karena Anda bisa lihat pada bagian di cluster odometer sendiri, ini mobil baru di angka 113.000. 113.000 untuk mobil di umur 8 tahunan dengan menggunakan bahan bakar diesel, ini menurut kami masih rendah. Kenapa rendah? Karena waktu kemarin saya memiliki dagangan di Pajero juga yang di 2016 itu masih di angka 65.000, sedangkan ini baru di angka 113. Dan itu odometer yang masih ori karena belum pernah diundurkan. Karena kita lihat juga pada bagian di setir, ini untuk setirnya kulit jeruknya masih ada. Terus pada bagian jok, ini joknya masih tebal. Karena kalau yang sudah dipelintir itu di kulit jeruk setir ini sudah hilang, terus di joknya sudah kempes, terus pada bagian di tuas transmisinya sini ini sudah hilang juga untuk bagian kulit jeruknya. Ada beberapa hal yang nanti Anda perlu ketahui bahwa odometer sudah pelintiran ataupun bukan. Mungkin untuk lain kali akan kami buatkan juga untuk videonya, tunggu aja ya. Terus pada mobil ini kelayakan yang perlu Anda pertimbangkan pada bagian kebersihan mobil ini benar-benar terjaga. Tadi Anda bisa lihat pada bagian di mesin tidak ada rembesan oli sama sekali. Terus pada bagian di bagasi belakang pun semuanya masih bagus. Terus kolongan mobil ini tidak ada yang keropos sama sekali. Terus interior ini Anda juga lagi di dalam interior ya. Terus terlihat pada bagian di plafon nggak ada bekas rokok ataupun tujukan rokok itu loh. Terus di bagian door trim, ini door trimnya semuanya masih berfungsi dengan bagus untuk fitur-fiturnya tuh. Terus di sini ada juga untuk bagian panel woodnya. Ini panel woodnya ditambahkan dengan chrome, kan bener-bener lebih stylish banget tuh loh, bagi orang yang melihat tuh wow, langsung muncul rasa bagus gitu loh, rasa artistiknya muncul gitu loh.
Terus pada bagian di konsol tengah ini, pada panel woodnya pun nggak ada yang luka sama sekali tuh. Dan untuk fitur di safety-nya jelas banget, Pajero pun akan memikirkan sampai ke arah sana, karena mobil ini sudah dibekali dengan dual airbag untuk bagian driver dan juga pada bagian di sisi penumpang. Ini semuanya masih berfungsi. Kok ngerti mas berfungsi? Lah ya jelas, mobil ini untuk airbagnya belum mengembang, karena kalau airbag mengembang itu jelas sudah pecah dan dari bentuknya sendiri sudah tidak rapi dari bawaan gitu loh. Dengan layaknya mobil SUV header frame itu kita menggunakan di jalan umum pun ini jelas banget terasa nikmatnya, terasa nyamannya ya. Di saat Anda dipakai di jalan tol, jelas mobil ini nggak bakal goyang di saat kena terpa angin ataupun diterpa sama mobil lain gitu. Kalau kita menggunakan mobil yang kecil, biasanya kalau kita jalan itu langsung goyang, oleng. Tapi kalau mobil sekelas header frame, sekelas Pajero yang kami pakai sekarang, itu jelas lebih nyaman. Terus kayak Anda mau bandingin dengan mobil-mobil SUV sekarang yang MPV dibuat SUV hanya ditambah dengan over fender ataupun full step tambahan, terus ground clearance yang ditinggiin, padahal mobil itu masih menggunakan monocoque. Ya kayaknya masih pincang gitu loh. Pincang gimana? Lawang biasanya yang namanya SUV dari zaman tahun 70-an 80-an pasti menggunakan yang namanya rangka leather frame. Kalau masih menggunakan rangka monocoque, itu di saat insiden pun mobil kurang untuk nilai safety-nya, walaupun kita tambahkan kayak sensor ABS ataupun sensor di ABD dan lain sebagainya. Cuman menurut saya jiwa laki-lakinya tuh kurang. Anda masih ingat dengan menggunakan mobil TAF? Itu mobil yang di tahun 80-an sudah hadir, sampai sekarang pun masih menjadi incaran para off-roader, karena jelas dari rangkanya sangatlah kuat, terus dari mesinnya mesin diesel, dan juga dari transmisi ada yang varian 4x4 nya. Kalau masih menggunakan bahan bakar bensin, terus ground clearance nya rendah, menurut saya belum pantas dinamakan dengan mobil SUV. Oke, mungkin seperti itu ulasan kami pada mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar. Kesimpulan yang bisa kami dapat untuk mobil ini di tahun 2020 ini, walaupun ini mobil sudah 8 tahunan, cuman untuk di sisi nilai prestis dan juga depresiasi harga, mobil ini masih tergolong bagus. Ya siapa orangnya sih yang nggak mau memiliki mobil sport dengan ground clearance yang di angka 215 mm dan juga kapasitas penumpang mencapai di 7-seater. Menurut kami mobil ini masih layak Anda perhitungkan menjadi mobil keseharian Anda. Dan jika Anda berminat dengan mobil ini, nanti Anda bisa cek untuk harga dan nomor telepon yang bisa Anda hubungi pada bagian kolom deskripsi. Dan jika Anda suka dengan konten otomotif, silakan untuk like dan subscribe. Siapa tahu untuk video-video kami ke depan ada salah satu mobil yang bisa menjadi idaman Anda. Saya Taufik berjalan diri, sampai ketemu di vlog minggu depan. Salam sukses selalu dan thank you.